Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan informasi yang sangat penting ya, khusus kepada teman-teman yang ingin datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino, baik itu sebagai newcomer maupun bagi teman-teman yang sekarang lagi magang yang pengen pindah ke Tokutei Gino. Kenapa demikian? Karena kebanyakan teman-teman kita itu ada sebagian dari mereka yang ingin lama stay di Jepang ya teman-teman, jadi ingin tetap tinggal di Jepang. Apakah karena memang betah di Jepang atau memang pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, seperti itu ya, terlepas dari apapun latar belakangnya, seperti itu. Nah, cuma masalahnya ketika kan yang kita tahu ya, ketika teman-teman datang sebagai magang itu maksimal cuma sampai 5 tahun ya teman-teman, atau sampai Gino Jisuse Sanggo ya teman-teman, jadi maksimal 5 tahun. Kalau ingin pindah ke Tokutei Gino itu berarti tambah lagi 5 tahun ya. Jadi ketika teman-teman pindah ke Tokutei Gino itu maksimal cuma 5 tahun ya teman-teman untuk visa Tokutei Gino Ichigo. Jadi ketika sekiranya teman-teman itu berpikiran untuk tinggal lama di Jepang, salah satu cara yang paling gampang yang bisa teman-teman lakukan yaitu adalah lanjut ke visa Tokutei Gino Nigo ya teman-teman, atau mungkin yang alternatif lain misalnya seperti pindah ke Gijinkoku atau misalnya menikahi orang Jepang, seperti itu ya. Nah, cuma masalahnya kebanyakan dari teman-teman kita tidak tahu kalau visa Tokutei Gino itu maksimal cuma 5 tahun. Kadang ada yang berpikir setelah 5 tahun, kadang ada yang nanya seperti itu kan, "Bang, kalau misalnya sekiranya Tokutei Gino Ichigo udah selesai 5 tahun, kira-kira bisa di-refresh lagi nggak atau bisa lanjut lagi nggak setelah pulang ke Indonesia?" Nah, jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi misalnya sekiranya teman-teman udah datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino Ichigo, mungkin sudah bekerja 2 tahun ya di Jepang, lalu teman-teman memutuskan untuk pulang. Setelah teman-teman pulang, nanti teman-teman balik lagi ke Jepang dengan bidang yang lain ataupun dengan bidang yang sama, itu masa sisa izin tinggal visa Tokutei Gino Ichigo teman-teman berlanjut ya. Jadi masih sisa 3 tahun lagi, seperti itu, nggak ke refresh, nggak ke reset, seperti itu ya teman-teman. Jadi berlanjut terus seperti itu. Atau ketika mungkin sekiranya teman-teman itu udah menyelesaikan Tokutei Gino Ichigo selama 5 tahun, itu habis ya teman-teman izinnya itu, jadi nggak diulang lagi, nggak di reset lagi, seperti itu. Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan lanjut ke visa Tokutei Gino Nigo ya teman-teman. Cuma masalahnya untuk visa Tokutei Gino Nigo persyaratannya itu adalah minimal pengalaman ya teman-teman. Ada minta pengalaman 2 tahun, ada yang minta pengalaman 3 tahun, seperti itu. Nah, jadi di sini saran gue adalah ketika teman-teman itu ingin mengambil visa Tokutei Gino Ichigo, ambillah bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat teman-teman ya. Misalnya teman-teman sukanya bekerja di ladang atau di kebun ya, ambillah bidang pertanian, seperti itu. Atau mungkin teman-teman suka bekerja di bagian otomotif ya teman-teman, ambillah misalnya bidang Jidosha Seibi, seperti itu ya. Atau bidang-bidang lain yang misalnya teman-teman suka di bagian pelayanan, seperti itu, ingin meningkatkan kemampuan bahasa di bidang pelayanan, ambillah bidang restoran atau misalnya bidang hotel bagian front, seperti itu ya. Pokoknya teman-teman sesuaikan bidang yang sesuai dengan minat dan keinginan teman-teman, seperti itu. Terlebih kalau untuk teman-teman yang ada di Indonesia, untuk bidang ujian sendiri, bidang ujian Tokutei Gino itu sendiri udah banyak ya teman-teman yang ada di Indonesia. Tinggal teman-teman itu rebutan kursi aja agar bisa dapat jadwal ujiannya, seperti itu, dapat kursi untuk ujiannya, seperti itu ya. Sisanya nanti kalau sekiranya teman-teman itu mungkin belum beruntung untuk dapat kursi, teman-teman bisa nunggu kloter berikutnya, biasanya sih seperti itu ya. Atau mungkin untuk teman-teman yang ada di Jepang sebelum yang dengan menggunakan visa magang, teman-teman itu bisa ikut ujian Tokutei Gino dulu ya, atau ambil SSW dulu sebelum teman-teman itu magangnya selesai, seperti itu. Biasanya gue sarankan itu ambillah paling enggak di tahun kedua saat magang atau tahun ketiga di saat magang, itu mulailah untuk mengambil visa, mulailah untuk mengambil ujian Tokutei Gino ya. Agar apa? Karena biasanya kebanyakan di bidang-bidang tertentu itu slotnya terbatas, atau misalnya kayak ujian restoran dan pengolahan makanan itu ada periode-periode pendaftarannya, ada sistem undinya, seperti itu. Jadi ambillah ujian Tokutei Gino dari jauh-jauh hari, seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang ada di Jepang itu pilihan ujiannya jauh lebih banyak, dan untuk dapat slot ujian itu nggak sesulit di Indonesia, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pilih bidang ujian yang mana teman-teman suka, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah punya ujian sertifikat SSW yang teman-teman inginkan, nanti setelah teman-teman selesai magang, teman-teman tinggal pilih, tinggal mengapply pekerjaan di bidang yang sesuai dengan teman-teman inginkan, seperti itu ya. Terlepas nanti apakah kaisanya wari atau tidak, yang penting teman-teman bekerjalah di bidang tempat yang teman-teman inginkan, seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman itu bekerja di bidang yang teman-teman minati, yang teman-teman sukai, teman-teman pasti nanti akan mendapatkan pengalaman, seperti itu, setelah berjalan 2 tahun atau 3 tahun di bidang tersebut. Nah,
setelah itu nanti kalau sekiranya teman-teman ingin melanjutkan ke Tokyo Tegi no Nigo, teman-teman udah bisa mengambil ujiannya kalau sekiranya persyaratan pengalaman teman-teman sudah terpenuhi seperti itu ya. Nah, karena ada sebagian teman-teman kita juga ya yang memiliki masalah, yaitu karena mereka itu suka pindah-pindah job, jadi pengalaman mereka itu tidak mencukupi untuk persyaratan untuk ujian Tokyo Tegi no Nigo. Jadi kadang sebagian teman-teman kita itu kebingungan gitu, bang gimana nih pengalaman gue nggak cukup seperti itu. Nah, itulah problem yang sering terjadi di saat ini ya teman-teman. Jadi kadang mungkin di tahun pertama dia di bidang restoran, tahun kedua dia pindah pengolahan makanan, tahun ketiga dia pindah building cleaning, tahun keempat dia pertanian, tahun kelima dia di bidang lain lagi, misalnya kayak gue seperti itu. Jadi pengalamannya itu sedikit-sedikit, cuma setahun seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian Tokyo Tegi no Nigo seperti itu. Itulah kendalanya. Maka dari itu gue sarankan tadi di awal, kalau sekiranya teman-teman ingin ke Jepang dengan menggunakan visa Tokyo Tegi no dan ingin tinggal lebih lama di Jepang dengan lanjut ke Tokyo Tegi no Nigo, pilihlah salah satu bidang yang teman-teman rasa itu sangat menarik bagi teman-teman. Kalau teman-teman memikir, oh gue cocok nih di bidang ini, gue pengen mendalami bidang ini, seperti itu ya, pilihlah bidang hal tersebut. Karena ketika teman-teman dalami bidang hal tersebut, teman-teman punya pengalaman, nanti teman-teman selain mudah mendapatkan pekerjaan, teman-teman juga dapat skill di bidang tersebut. Misalnya kalau sekiranya nih teman-teman pengen lanjutkan kehidupan teman-teman di Indonesia, anggaplah misalnya teman-teman mengambil bidang pertanian. Ketika teman-teman nyampe di Indonesia, teman-teman pengen bikin lahan pertanian sendiri, teman-teman sudah memiliki pengalaman yang sangat mumpuni untuk bidang tersebut, seperti itu ya. Nah, jadi itu makanya gue sarankan ambillah satu bidang aja, atau kalau misalnya teman-teman pengen coba-coba, pilih 2 bidang aja gitu. Misalnya teman-teman pengen coba di pabrik satu, di pelayanan satu, jadi teman-teman mungkin coba di bidang pengolahan makanan dulu, ternyata nggak oke nih di bidang pengolahan makanan, akhirnya teman-teman mungkin memutuskan untuk di bidang hotel, seperti itu. Bidang pelayanan itu juga nggak masalah ya, kalau untuk sekedar cari pengalaman, untuk sekedar mencari tahu di mana yang cocok. Tapi saran gue pilih 2 aja gitu, karena kalau 3 ya teman-teman, misalnya kalau 3 aja, ada 3 bidang yang teman-teman pilih, itu udah 3 tahun habis ya untuk nyoba aja, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau coba-coba bidang, pilihnya 2 aja, seperti itu ya. Nah, terus juga untuk pengalaman ini, ada teman-teman kita yang nanya, bang gue udah magang selama 3 tahun di bidang pertanian, apakah bisa mengapply visa Tokyo Tegi no Nigo, seperti itu ya. Nah, untuk dari sepengetahuan gue ya, untuk pengalaman magang itu tidak dihitung sebagai pengalaman kerja ya teman-teman, tapi dianggap sebagai pengalaman pelatihan atau pengalaman belajar, seperti itu. Pengalaman kerja itu adalah pengalaman yang saat kita bekerja, seperti itu. Misalnya saat kita bekerja dengan menggunakan visa Tokyo Tegi no Ichigo, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau sekiranya teman-teman udah terlanjur nih, udah jadi kutu loncat, pindah sana pindah sini, seperti itu kan, dengan bidang yang bervariasi bermacam-macam, seperti itu. Ya mungkin kalau bagi gue pribadi ya, ada bidang yang tidak membutuhkan pengalaman untuk visa Tokyo Tegi no Nigo, yaitu adalah salah satunya ya yang gue tahu aja, itu adalah bidang konstruksi ya teman-teman. Setahu gue bidang konstruksi itu tidak ada pengalaman untuk visa Tokyo Tegi no Nigo-nya. Atau mungkin teman-teman yang udah terlanjur jadi kutu loncat nih, pindah-pindah tapi pengen lanjut ke Tokyo Tegi no Nigo, bidang manufaktur juga bisa teman-teman juga bisa ikut bidang manufaktur untuk visa Tokyo Tegi no Nigo ya, tanpa pengalaman. Tapi syaratnya teman-teman itu harus lulus dulu ujian bisnis karir ya teman-teman. Kalau menurut gue ujian bisnis karir itu cukup sulit juga sebagai pengganti pengalaman ya teman-teman. Jadi ada. Nah, mungkin ada beberapa alternatif yang lainnya seperti itu. Tetapi untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya kerjalah di bidang yang teman-teman minati selama beberapa tahun untuk mendapatkan pengalaman, seperti itu ya. Dan juga seperti bidang bidang restoran dan pengolahan makanan itu kan butuh dukungan dari Kaisha untuk mendaftarkan ujian Tokyo Tegi no Nigo. Nah, jadi kalau teman-teman yang bekerja di 2 bidang tersebut atau salah satu dari 2 bidang tersebut, teman-teman bangunlah hubungan baik dengan Kaisha teman-teman ya, agar Kaisha teman-teman itu mau mensupport teman-teman untuk mendaftarkan ujian, seperti itu. Karena untuk saat ini ujian 2 bidang tersebut hanya bisa didaftarkan oleh perusahaan saja ya teman-teman. Jadi kalau sekiranya teman-teman tidak memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan teman-teman, bisa saja perusahaan teman-teman nggak mau bantu teman-teman untuk apply ujian restoran atau pengolahan makanan untuk visa Tokyo Tegi no Nigo, seperti itu ya. Nah, jadi itu sih saran gue ya bagi teman-teman yang ingin tinggal lama di Jepang dan ingin bekerja lebih lama di Jepang, yaitu adalah dengan fokus di satu bidang saja atau minimal 2 lah, seperti itu ya. Takutnya nanti kan misalnya nggak betah, mungkin di tahun pertama nggak betah di bidang tersebut karena salah pilih jurusan misalnya, seperti itu ya, nggak masalah seperti itu. Tapi seperti gue bilang tadi, minimal 2 deh kalau pengen milih bidang ujian Tokyo Tegi no, seperti itu. Dan juga ya menurut gue sendiri ya,
ketika teman-teman itu nanti sudah mengapply ke visa Tokutegi no Nigo, nanti untuk untuk hidup di Jepang juga jauh lebih gampang ya teman-teman, karena teman-teman itu udah bisa mengundang keluarga, otomatis gaji teman-teman pasti naik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lanjut ke visa Tokutegi no Nigo ya, harusnya sih seperti itu ya, gaji harus naik seperti itu, karena memang gue pernah sodang seperti itu kan dengan Gyosei Soshi. Katanya untuk gaji Tokutegi no Ichigo itu tidak bisa disamakan dengan gaji Tokutegi no Nigo karena sudah punya kualifikasi yang lebih tinggi daripada Tokutegi no Ichigo seperti itu. Jadi harus gaji teman-teman harus dinaikkan oleh perusahaan seperti itu ya. Karena itu nanti bisa jadi kalau misalnya perusahaan tidak menaikkan gaji teman-teman saat pengaplaian visa Tokutegi no Nigo, nanti pihak imigrasi itu akan mempertanyakan kontrak teman-teman seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar setelah teman-teman pindah ke Tokutegi no Nigo itu gaji teman-teman akan naik seperti itu. Dan setelah teman-teman lama berjalan di Tokutegi no Nigo, nanti ada 3 pilihan untuk visa selanjutnya, yaitu adalah visa Kodosemo atau visa spesial high special visa high Kodosemo, visa high skill profesional seperti itulah ya. Terus teman-teman juga bisa pindah ke Gijenkoku, atau teman-teman bisa lanjut ke permanen visa seperti itu ya. Tetapi untuk visa Tokutegi no Nigo itu menurut gue ujiannya cukup sulit dan bisa dibilang sangat sulit ya teman-teman, karena sebagian ujiannya itu tidak menggunakan katakana, tetapi kebanyakan ujiannya itu adalah full kanji, dan pengetahuannya itu emang pengetahuan seorang profesional ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin lanjut ke Tokutegi no Nigo, teman-teman juga harus meningkatkan kemampuan bahasa teman-teman seperti itu. Dan juga minimal ya, ketika teman-teman itu ingin pindah ke Tokutegi no Nigo, setidaknya kemampuan tingkat bahasa Jepang teman-teman sebaiknya teman-teman itu sudah megang sertifikat N3 ya, karena di beberapa bidang seperti restoran dan budidaya ya, itu diharuskan memiliki sertifikat N3 untuk mengganti ke visa Tokutegi no Nigo seperti itu. Jadi lebih kurang seperti itu ya, pesan sangat penting ya menurut gue ya kepada teman-teman yang ingin tinggal lama di Jepang, yang ingin berkarir lebih lama di Jepang, yaitu adalah fokuslah pada satu bidang pekerjaan saja seperti itu. Cari pengalaman banyak di sana, tingkatkan kualitas teman-teman, karena kalau sekiranya kemampuan teman-teman tinggi, skill teman-teman tinggi, pengalaman teman-teman banyak, itu otomatis gaji teman-teman juga ikut meningkat ya teman-teman. Dan juga itu bisa membuat teman-teman juga bisa tinggal di Jepang jauh lebih lama seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau sekiranya teman-teman mengalami kebingungan atau masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.